milih pemimpin kafir. Kenapa Timur Tengah hancur-hancuran? Timur Tengah memilih pemimpin Yahudi di bawah pimpinan Amerika. Terus nih, coba bapak-bapak kan yang umana TV ya, dari mulai Irak, Afghanistan, Pakistan, Lebanon, Yaman, betul apa betul? Libya, sekarang Syria. Yang ngirim senjata dari Saudi Arabia, yang ngirim senjata dari Qatar, yang dikirim kepada pemberontak pro pemerintah mau perang Allahu Akbar, anti pemerintah mau perang Allahu. Jadi anti pemerintah perangnya Allahu Akbar, pemerintah juga ngomongnya Allahu. Siapa yang untung? Jawab dulu. Terus kata saya begini, orang Islam itu kalau tidak ada yang ngadu tidak pernah ribut. Gini bengge, kayak jangkrik, waru jangkrik kenapa boten waru? Jangkrik kalau di kebun boten pernah ribut. Tapi kalau jangkrik ditangkap oleh anak-anak, dimasukkan ke bumbung, kongkon apa ku jangkrik? Gelut. Wisding bumbung loro, orang gelut-gelut diapakan oleh anak tuh? Wis dikiliki orang gelut-gelut maneh dikeluarkan, kon apa maneh? Diunclang kelingan, digoto cilik isun mengkodon. Itu jangkrik wis digase mumet, betul apa betul? Dimasukkan lagi ke bumbung, akhirnya batur karo batur gelut cokot-cokotan, betul apa betul? Kenapa? Diadu. Lihat Timur Tengah, diadu Islam dengan sudah ribuan umat Islam di Syria sekarang meninggal, betul apa betul? Sudah lemes, datang PBB, Amerika caplok, luru apa? Luru minyak. Coba kalau Quran diamalkan, Israel itu negaranya titik kecil, penduduknya 12 juta, tetangganya Islam 13 negara. Itu lamun 13 negara kompak serbu Israel, rong dina Yahudi mati kabeh. Betul apa betul? Karena keluar dari Quran dan hadis, duduk Islam yang menang, Islam yang hancur-hancuran. Apa sebabnya? Quran ditinggal, hadis ditinggal. Gina bangge? Tinggal setitik maning ke Iran, habis Iran Indonesia. Saya dan kawan-kawan meneliti buku Yahudi sudah 9 tahun. Indonesia susah dihancurkan selama Islam ahli sunnah wal jamaah masih kuat di Indonesia. Allahumma. Sebab ahli sunnah wal jamaah itu politiknya sama dengan politik negara. Pancasila yes, Undang-Undang 45 juga yes, NKRI yes, Bhinneka Tunggal Ika juga yes. Kalau Indonesia supaya hancur, hancurkan dulu paham ahli sunnah wal jamaah. Makanya zaman Pak Harto, ormas Islam yang boleh besar cuma loro, NU karo Muhammadiyah. Ormas yang sejen dibomsat, urip tapi nggak boleh besar. Kalau NU dengan Muhammadiyah percaya mantap, apalagi sama NU 100% percaya, betul apa betul? Kalau sama Muhammadiyah kurang setitik, sebab apa? Puasanya main duluan baik puasanya. Sekarang sih lebaran nurut. Padahal ketua umumnya itu kan sekelas karo Nyong, Prof Din Samsudin, sekelas sih kok. Tadinya NU, tadinya ketua IPNU NTB.
Begitu S1, Din, ente pindah aja ke Muhammadiyah. Di NU banyak orang pinter, orang laku sampean begitu. Kayak Nurholis Majid, betul betul. Nurholis Majid itu NU. Tapi kalau Nurholis Majid di NU nggak bakalan maju. Kenapa? Nggak bisa ngalahin Gus Dur. Betul. Jadi Dim Samsudin kalau di NU, wah, Karo Nyong juga kalah kan gitu ya. Makanya pindah ke Muhammadiyah. Kalau NU ngerokok boleh, makruh. Kalau Muhammadiyah haram. Hanya orang Muhammadiyah telepon Nyong, Kiai, saya mau pindah ke NU, kenapa? Supaya ngerokok boleh. Begitu katanya. Akhirnya saya telepon Prof Samsudin, Din, anak buah ente mau pindah ke NU, kenapa? Ngerokok haram. Besoknya langsung diumumkan, mulai hari ini Muhammadiyah tidak mengharamkan rokok, makruh maning kondon. Kalau NU mah jelas dalile al-ududu wajibun ba'dal makan. Udud itu wajib sesampune dahar kon. Rawahu Manarul Hidayat kon. Jarene lah mau ngerokok impoten jare siapa? Orang guru saya istrinya 4 semua lahiran. Emang anak kehebatan yang ngerokok lawan kan yang pertama pemberani. Berani apa? Berani ngutang. Bapak-bapak pengen ngerokok langka duit, ngutang apa orang? Ngutang. Sekarang Jumat langka duit, anak orang kang ngutang duit engko masukkan ke masjid anak orang. Kira-kira orang Islam mengkene cocoknya surga apa neraka? Ayo jawab. Yang kedua, orang ngerokok tuh kehebatannya umai susah kemasukan maling. Apa sebabnya? Kiai watuk bae. Maling teka watuk, jari maling brengsek urung turu honon. Yang ketiga, kehebatan orang merokok itu awet nom. Jadi kalau pengen awet nom, perbanyak merokok. Dijamin orang tua-tua. Apa sebabnya? Sebabnya sedurungnya tua wis mati. Ibu-ibu menang baik serah ngoceh bae. Jadi kalau Indonesia pengen hancur, hancurkan dulu paham ahli sunnah wal, apalagi NU dalam anggaran dasarnya. Bagi NU Pancasila sudah final. Siapa yang ingin merubah Pancasila dengan ajas yang lain, langkai dulu mayat-mayat warga Nahdlatul. Gini apa nggih? Ini penting. Makanya peranan NU luar biasa terhadap negara ini. Betul apa betul? Lihat tatkala 10 November, Bung Karno sudah lemes, Bung Hatta sudah lemes, pejuang-pejuang sudah lemes. Betul apa betul? Bung Tomo lemes, minta bantuan Mbah Hasyim Asy'ari dari Jombang untuk menumpas sekutu di Surabaya. Sejarah kok. Kata Mbah Hasyim, nanti dulu saya nunggu kiai dari Cirebon 2. Dari Buntet Yai Abbas, dari Babakan Cewaringin Yai Amin. Berangkat menuju Surabaya, ketemu. Kehebatan Yai Abbas ditugaskan oleh Mbah Hasyim hancurkan pesawat-pesawat di udara. Salah satu kehebatan Mbah Abbas, Yai Abbas, kacang hijau dirubah menjadi peluru kendali. Rontok. Yai Amin, Babakan Ciwaringin kehebatannya, tank baja gerobak butut dirubah menjadi tank baja. Jadi Yai Abbas merontokkan pesawat, Yai Amin menghancurkan kekuatan darat. NU sekarang sedang meluluskan sejarah ini. Betul apa betul? Bahwa 10 November bukan Bung Tomo, tapi pergerakan NU di bawah Mbah Hasyim Asy'ari. Ini kiai dulu, kiai dulu.
Kalau kiai dulu mas sedikit makan, kalau kiai sekarang sedikit-dikit makan, sedikit-dikit makan. Kalau kiai dulu sedikit tidur, kiai sekarang setitik-titik tidur. Terus ini sampai jam pira sih ceramah? Ini peranan ulama, gini bang. Jadi kalau ingin menghancurkan Indonesia, hancurkan dulu paham ahli sunnah wal jamaah. Betul apa betul? Caranya bagaimana? Dibentuk aliran-aliran sesat. Sedulur, di Indonesia Islam sesat sudah 321 Islam sesat. Biang kerok pencipta Islam sesat adalah Inggris. Termasuk teman saya, alumni IAIN Jakarta, namanya Panji Gumilang. Sudah S1 berangkat ke Inggris, 15 tahun pulang bikin pesantren Az-Zaitun. Itu sekelas kalau nyok. Kalau tanya Panji Gumilang, tanya nyok. Terus nih, jadi Inggris ingkar sunnah Ahmadiyah Islam, bahkan sekarang ada Islam Jasun, Islam Jawa Sunda, pusatnya di Brebes. Brebesnya mana ya? Nabinya Tukimin, Brebes Mendisik. Ini sedang diteliti. Jadi ada Islam Jasun, Jawa Sunda, pusatnya di Brebes, nabinya Tukimin. Lah Nabi Tukimin. Lah solawatnya kapriben selalu ala Nabi Tukimin. Di Cirebon ada lagi Islam murni, nabine Imam Tontowi, ajarannya murid yang perawan kalau pengen kawin supaya berkah rumah tangganya, keperawanannya harus diserahkan dulu kepada imamnya. Lanyong juga gelem yang begini. Saya adalah anggota tim NKRI, teman-teman saya jenderal-jenderal. Kata saya begini dalam rapat, Uni Soviet negara darat, Uni Soviet negara superpower. Pemerintah tidak tegas menindak ormas LSM yang bertentangan dengan negara. Uni Soviet pecah 14 negara. Indonesia negara kepulauan. Kalau pemerintah tidak tegas mendidak aliran-aliran sesat, apalagi bertentangan dengan NKRI Pancasila, maka Indonesia tidak lama akan hancur. Begitu. Dulu Orde Baru sangat tegas masalah begini. Betul apa betul? Yang boleh urip hanya NU dan Muhammadiyah, yang lain sikat. Ini penting. Sekarang datang. Terus apa terus? Terus apa terus? Dulu NU lahir menentang Wahabi di Saudi Arabia. Sekarang Wahabi sudah ada di Indonesia, di rumah kita dan punya partai. Hati-hati. Terus apa terus? Namanya Wahabi. Ciri-cirinya RCTI, rombongan celana tinggi. Atau Pajero, pasukan jenggot rontok. Atau Mao Cetung, celananya pada gantung. Itu datang ke kampung-kampung termasuk di Cirebon, termasuk punya radio namanya As-Salafi. Betul apa betul? Muludan haram, rajaban haram, ziarah kubur haram, tahlil haram, haul beduk di Seneni beduk. Salah apa beduk di Seneni? Imam kalau langga jenggotnya orang sah. Walaupun telu harus ada. Kata saya wedus we kon ngimami. Masya Allah. Di Cirebon ada namanya radio As-Salafi. Hati-hati. Betul apa betul? Kalau NU Salafiyah, kalau DWK arane As-Salafi. Biayanya dia luar negeri. Pusatnya Saudi Arabia, di belakangnya Amerika dan Yahudi. Tujuannya hancurkan paham ahli sunnah wal jamaah. Jadi amaliyah NU itu sudah haram semua.
Hati-hati. Kitab kuning sudah bid'ah semua. Betul apa betul? Hati-hati. Dan ini sudah masuk ke Brebes. Tidak ada uswatun hasanah. Semua bid'ah dolalah. Tidak ada hasanah. Betul apa betul? Nah kemarin sebelum puasa ada seminar doktor tapi umum, goblok agamanya. Dia tidak pernah pakai celana peci hitam tuh nggak pernah. Saya tanya kenapa yuk nggak pernah pakai peci hitam? Pakai peci putih terus. Walah peci hitam kan warisan Songo. Kalau peci putih ini kan warisan Rasulullah. Kata saya kiri teman-teman sampean. Doktor goblok. Itu Abu Jahal juga pakai peci putih setan kata itu. Abu Lahab juga pakai peci. Siapa bilang peci putih warisan Rasulullah? Keisinan hanya diumpetakan setan, masya Allah. Wah, katanya warisan Rasulullah peci putih, dasmu peang dari kita kurang Allah. Nih warisan Wali Songo sekarang buktinya bagus, sarung. Ini warisan Wali Songo, sarung. Itu di kemarin minggu yang lalu ada seminar di Inggris tentang seksual. 40% eksekutif muda manuke ora tangi. Peluh. Karena terlalu sering memakai celana dalam terlalu ketat yang mengandung polisterol begitu. Jadi polisterol menyebabkan lemah syahwat. Kata saya pantas Wali Songo menganjurkan sarung, mantap. Makanya kiai mah anaknya akeh sehat, sarungan banyak, masya Allah. Ana beli kiai kondor, ayo jawab, ayo ana beli. Langka, anginnya cukup. Wali Songo. Terus ke, jadi ki Wali Songo ya. Songo masya Allah. Endi kiai walaupun wis tua anaknya metu terus. Kenapa sehat? Terus ke. Jadi oleh karena itu kalau Indonesia pengen kuat, perkokoh, biayai, pertahankan paham ahli sunnah wal, terutama Nahdlatul karena NU organisasi terbesar milik umat Islam di dunia. NU Muhammadiyah cuma 25 juta, NU kalau kompak se-Indonesia 100 juta. NU kalau kompak di Pulau Jawa 80 juta. Betul apa betul? Kenapa NU tidak maju-maju? Satu penyebabnya kurang. Padahal kita 42 tahun NU dipinggirkan oleh Orde Baru. Betul apa betul? Tidak pernah ada pejabat dari NU paling dhuwur kepala KUA. Mestinya kita orang NU sekarang harus maju. Betul apa betul? Syaratnya cuma satu, mau maju atau jadi kacung. Makanya judul makalah saya di mana-mana NU antara harapan dan tantangan. Harapan masa depan NU sangat gembira. Tantangannya satu, langkah ke kom. Ini kalau di Pulau Jawa NU 80 juta bersatu, betul apa betul? Semua gubernur NU, semua bupati NU, semua wali kota NU. Dan kita ini orang Pak SBY jadi presiden 60 juta dukungannya. Kalau orang NU kompak 100 juta dan saya nyalon jadi presiden pasti kepilih. Allahumma. Cocok ora kira-kira nyongki jadi presiden? Cocok ora? Bapak-bapak setuju apa ora? Ibu-ibu setuju apa ora? Matur kesuwun nggih. Sebab kalau saya jadi presiden rencananya ikut Rasulullah.
akan mengangkat derajat wanita setinggi-tinggi, terutama janda. Jangan sampai ada yang menganggur begitu. Itu kalau saya jadi presiden. Caranya beriben kiai lah gampang orang nyong presiden. Supaya janda tidak ada yang nganggur, bapak-bapak yang sugih wajib kawin maning karo janda. Yang tidak nurut hukum 3 tahun. Itu kalau saya jadi presiden. Bagaimana bapak-bapak setuju? Ibu-ibu? NU ini acak-acakan ya Allah, mudah-mudahan di Brebes kompak. Allahumma. Sudah pokoknya jangan ribut. Ini ada calon bupati dari NU 100% kita dukung. Betul. Ada duit, tidak ada duit, selesai begitu. Nah kalau atas nama NU kalah, izin. Terus Gus Dur pernah saya tanya Gus Dur, Gus kenapa sih bikin partai Gus? Ya ini kalau NU tidak punya partai, berarti tidak punya perwakilan di DPR. Yang ngatur duit itu di DPR, betul apa betul? Muhammadiyah ada perwakilan, PKS ada perwakilan, Persis ada perwakilan, NU tidak ada perwakilan. Walaupun ada anggaran, karena tidak ada perwakilan tidak pernah dapat apa-apa. Gus Dur. Padahal NU ini ormas terbesar di dunia Islam. Betul apa betul? Mari kita kompak warga NU. Allahumma. Jadi kalau NU bersatu, NU kompak, negara akan jaya. Insya ini penting. Makanya ini warga NU kudu nurut ning kiai ne. Allahumma. Tapi kiai ne ge orang akur. Anak kiai orang akur ning kene anak. Haji orang akur anak haji orang akur ning kene anak. Endi haji nendi kon men haji tetabok kira ku haji. Ustad orang akur anak ning kene anak. Endi ustade ning Arab gebukin ning Arab. Ning Arab pak nyong goblok ning Arab. Yang memajukan Muhammadiyah orang Muhammadiyah, yang memajukan PKS ya PKS, yang memajukan Wahabi ya Wahabi, betul apa betul? Yang pengen majukan NU ya warga. Iki anaknya siapa? Makanya bapak-bapak kalau istri kita lagi nggak mau jangan dipaksa, Pak. Ku hasilnya mengkonon ku gerak masalah. Nongol maning. Woi, NU. Iki nyong ngomong begini setuju apa ora? Terserah lah. Pokoknya yuk NU kompak, gitu Pak nggih. Ayo kita tonjolkan. Makanya kemarin dalam seminar adanya Kiai, saya tidak NU-NUan, saya tidak Muhammadiyah-Muhammadiyah. Yang penting saya Islam. Islam yang mana, Pak? Sekarang ini zaman reformasi harus terang-terangan. Kalau NU, Muhammadiyah, Persis. Betul. Sekarang harus jelas, tidak boleh umpat. Ini kalau kita kompak orang NU, Allahumma sugih. Kita ini acak-acakan, ya Allah. Kita ini sedulur ring Jakarta. Islam terbesar di dunia ini di Indonesia sedulur. Saudi Arabia hanya 27 juta, Malaysia 17 juta,
Brunei Darussalam 330.000. Saya kalau di Brunei seminggu itu hampir kenal semua sekecamatan. Indonesia sekarang Kristen 17,5 juta, Hindu Buddha 3,5 juta, Konghucu 1,5 juta. Umat Islam Indonesia sekarang 220 juta. Terbesar di dunia, termasuk yang tidak sholat. Lumayan gue nambah jumlah nggih. Kadang-kadang puasa boten, terawih boten, Idul Fitri mah melu ya. Takbirannya nangis maning Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata malaikat nangis di dasmu. Ada di sini yang begitu ada. Endi umay, endi umay, umay, endi umay, endi umay, endi. Puasa ora, sholat ora, Idul Fitri mel. Iku arane tukang nyolong. Umat Islam Indonesia sekarang 220 juta. Tapi politik dikuasai kafir, ekonomi dikuasai kafir, pembangunan dikuasai kafir. Betul betul. Televisi 93% punya kafir. Kenapa? Kita nih orang kompak. Coba kalau Islam kompak di Indonesia, Kristen 17,5 juta, umpama Kristen ngajak perang, kita kompak 220 juta, tak uyui mati kabeh, asal nguyuhe kompak. Tak kentuti mabok kabeh, asal kentute. Ibu-ibu suruh duluan, yang habis lahiran kan munine gede, beledak beleduk, beledak beleduk. Kelemahan kita umat Islam tidak ada kekompakan. Betul betul. Boro-boro ngompakan Islam se-Indonesia, seprovinsi, kabupaten. Kelemahan kita ke pengurus masjid baik ora akur-akur. Ketua karo bendahara ribut baik. Itu di Jakarta, kalau di Brebes alhamdulillah luwih-luwih. Kan jarang kiai ceramah mainkan, kok jarang ya. Makanya amplopnya sejen gitu. Oh ngatur masjid betu karat, apa mani ngatur kabupaten, apa mani ngatur negara. Betul betul. Ngurus masjid tuh karat. Sudah saja sekarang harus kompak. Allahumma, terutama warga Nahdlatul Ulama. Lihat Jakarta, Masya Allah. Ini orang-orang sini yang kembali ke Jakarta. Betul betul. Yang punya KTP Jakarta haram milih si Ahok, haram milih si Ahok, haram. Ada yang punya KTP Jakarta di sini? Awas, milih Ahok tepat ini, bener-bener Masya Allah. Cina itu nggak punya kekuasaan saja kita sudah dianggap kacung, apalagi punya kekuasaan. Betul betul. Coba jalan-jalan tuh ke Brebes, Direktur Ramayana cengkrong seng, Direktur Matahari maling seng, Direktur Jogja cancewok, Direktur Ramayana liang tai bau, satpame Samsuri, tukang parkir Rohman, nyuci WC Abdul Rozak, nyembokin pantat Cina Warso. Ana warso nih kene ana warso. Wis kompak-kompak ya. Ya. Mulai hari ini saling maaf-memaafkan. Gini bang kita warga Edo bersatu. Allahumma satu komando pemilihan bupati siapa dari Edo si Anu bismillah selesai. Engkau lamun Enu jadi bupati wakil bupati muludan gampang, rajaban gampang, gawe madrasah gampang, gawe majlis taklim
Kayak Gubernur Jawa Barat kan PKS sekarang ya. Semua sekolah PKS maju semua. Orang gubernurnya PK. Kenapa melotot? Melotot ngedip nyongnya orang wedi di melotot aja begini. Patat melotot. Siji puasa rajin, trawe rajin, lamun tukaran ora akur puasa boten diterima. Naudzubillahi min. Yang kedua, puasa tidak diterima, trawe tidak diterima. Yang kedua, akul walidain, anak yang durhaka kepada kedua ibu bapak. Anaknya puasa, anaknya rajin sholat, mbok bapaknya dilawan, tidak diterima. Cuman sekarang kenapa anak melawan sama orang tua? Teliti. Mungkin sebabnya orang tua tidak mendidik anak agama. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Ini kesalahan besar sedulur. Betul. Anak ini fungsinya kata. Yang pertama, anak ini merupakan kesenangan hidup berumah tangga. Allahumma berumah tangga kalau tidak punya anak kurang bahagia. Nggih napa nggih? Umah bagus, mobil punya, duit akeh, jabatan suaminya mentereng, tapi tidak punya anak, kurang bahagia. Nggih Pak nggih? Nggih. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah kawin tidak punya anak, nggih, supaya suaminya bungah maning, ikhlaskan suaminya kon kawin maning. Bagaimana bapak-bapak setuju? Ibu-ibu? Bagaimana bapak-bapak setuju kawin maning? Ibu-ibu? Kok tukaran sih? Bu, duit akeh. Pangkat suaminya kakek, duitnya akeh, kebunnya akeh, nggak punya anak, enak apa orang? Makanya ibu-ibu yang sudah lama tidak punya anak terus-terusan, supaya suaminya bungah maning, tolong kawinakan maning supaya punya anak. Bagaimana bapak-bapak setuju? Ibu-ibu? Cinta kepada anak niku bukan kemauan lurah, bukan kemauan presiden, tapi anugerah Allah. Allahumma zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Allah ciptakan manusia itu dilengkapi dengan nafsu, dilengkapi dengan syahwat, dilengkapi dengan rasa cinta. Pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Cinta kepada apa? Yang pertama lanang demening wadon, wadon demening sampun demen-demenan, kemudian nikah. Setelah nikah punya anak, cinta kepada kita wal banin, cinta kepada anak. Jadi kalau sudah punya anak, cinta turuning anak. Makanya ada konsep demenan, waktu pacaran saling mencintai, sudah punya anak cintanya hilang, tinggal taine. Betul. Waktu pacaran mah yayang. Terus dua anak 5, istrinya mai kopi kurang manis, tai sirah. Terus nih, setelah punya anak cinta kepada bawal qanatiril muqantarati minadz-dzahabi wal fiddah ila akhir ayat. Setelah punya anak cinta kepada duit
toko, warung, usaha, harta, luru duit rajin, nggo sapa? Nggo anak. Pegawai esuk-esuk berangkat di kantor luru duit untuk bapak-bapak petani esuk-esuk ke sawah luru duit enggo. Kebon lebar ora didol mikiri masa depan. Bapak-bapak ora kawin maning bukan ora kepengen mah kepengen tapi mikiri wis aja munafik tetap boki siraku. Kita pengen kawin maning pengen tapi mikiri. Terus ama maning bapak-bapak ngalah terus nih anak. Bapak-bapak ngalah terus nih istri. Coba ibu kerudungnya wis ireng, kuning, biru, putih, coklat. Coba bapak-bapak sing bengen ku topong ireng bae ireng. Paling banter putih. Mikir apa kok? Begitu bapaknya meninggal, ibunya meninggal, dua anak 5, lah kakak ngaji, lah kakak sembahyang, lah kayak ibadah. Siapa yang salah? Kedua orang tuanya. Makanya yang kedua, anak ini merupakan ujian sekaligus cobaan dari Allah Subhanahu wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anallaha indahu ajrun azim. Ketahuilah bolehmu bawa hartamu, anak-anakmu ujian dari Allah. Anak bisa ngajak ke surga, anak bisa ngajak ke neraka. Betul. Anak ngajak ke neraka kalau anak tidak dididik agama. Anak ngajak masuk surga kalau anak dididik agama. Allahumma. Anak soleh bisa ngajak orang tua masuk surga. Ibu-ibu pengen boten punya cucu soleh kabeh pengen orang. Gampang anak perawannya kawinkan dengan si soleh. Insya Allah putu ibu anak soleh walaupun mabok tetap anak si. Terus kalau pengen anak soleh syaratnya telu. Yang pertama aliman bidini, berikan pendidikan agama kepada anak kita. Allahumma, siapa yang wajib pendidik agama? Orang tua. Bapaknya goblok, ibunya goblok, tapi anaknya pengen jadi anak soleh. Terus apa terus? Terus syaratnya loro. Yang pertama, ibu-ibu, tugas ibu ngedidik anak 75%, tugas bapak hanya 25%. Yang wajib ngajar agama tanggung jawab ibu. Rungakan ke, saya ngomong biar sadar. Makanya umumnya rumah tangga yang mati duluan tuh bapaknya dulu. Allahumma. Itu yang namanya bapaknya mati dingin sama saya. Bu, umumnya rumah tangga yang mati duluan kan suami dulu nggih. Jarang rumah tangga yang mati istri dulu, jarang. Alasannya loro, ada positif, ada negatif. Yang negatif mana kiai? Apa sebabnya suami mati duluan? Yang pertama, nek ngerungu omongan istrinya kasar. Jam rolas, Kang cepetan mangan Kang, wis awan mangan. Mangan si mangan tapi nek mati. Nembe nyekel iwak aja dientokaken, anak sira durung mangan. Mangan si mangan enek mati. Makanya ibu-ibu kalau pengen suami cepat mati gentak-gentak mawon. Insya Allah langsung ke neraka. Allahumma. Yang kedua apa sebabnya suami pada mati duluan? Gila bang,
Sebab kalau suami meninggal, ibu urip, anak keurus. Betul? Punya anak kelima, bapaknya mati, ibune urip, keurus anak nggih. Mana contohnya? Ku ayah lah ka bapaknya tenang bae ayah. Sekarang anak kelima, bapaknya urip, mboke mati. Berantakan. Apa maning kawin maning. Anaknya orang keurus, ngurus istri anyar baik. Sebab istri anyar mah jarene kentut tege bau durene. Nah sekarang ibunya goblok, bapaknya goblok, tapi pengen ke surga. Allahumma. Yang pertama, anak pesantrenkan. Betul apa betul? Betul. Ada yang pesantren di sini ada. Ibu kalau pengen awet nom pesantrenkan. Besok pindahkan ke Buntat. Besok. Nanti pulang ngomong, cung, pindah pesantren ke Buntat. Enggak mau mah, nurut tak urusi. Orang nurut tak pateni. Begitu. Kok ibu pulang ceramah galak teman, ibu goblok, apa mending bapakmu lebih goblok. Nah kamu lagi nggak bisa ngaji, nanti kita ke neraka rombongan sebes goblok. Supir bapakmu, kenek ibu penumpang kamu, kata malaikat kemana bu? Neraka. Langsung yes, begitu. Ini kan kalau keluarga begini keluarga galau aran ya. Kok esok ya pesantren kan, geh. Oh, sekarang pesantren di mana-mana bagus, alhamdulillah. Nikah alumni pesantren, alumni pesantren, alumni Buntat. Dari profesor, dari doktor, ning Jakarta urip, dua pesantren, barokah pesan. Maka anak saya semua di pesantren. Saya punya anak baru 8. Nombe walu kiai mah anaknya banyak sarungan baik goblok. Nah kita kan kiai mah ceplok dadi. Tapi anak kita kan walu tapi doktor kabeh semua dari pesantren. Alhamdulillah. Anak tamatan Mesir, Yaman, Yordan, Sudan. Sekarang wis balik kabeh mimpin pesantren, makanya kita tenang, lemu, alhamdulillah. Orang anak saya semua di pesantren, sampean anak ke pesantren, ibu-ibu pengen awet enom, anak pesantren kan, betul apa betul? Sekarang ibu-ibu dua anak telu, saban dina ribut karo anak pingkirah, ayo jawab. Ribut. Begitu anak ibu di pesantren kan, ibu tidak ribut lagi dengan anak. Apa sebabnya? Sebab anaknya ribut karo ustad di pesantren. Ayo kau esok pesantren berkah. Engkau kita mati anak kang tahlili, alhamdulillah. Yang kedua, aliman bidinihi arifan biasri, kuasai sains dan teknologi. Orang NU harus agamanya bagus, umumnya bagus. Allahumma. Jadi presiden harus ada dari NU, jadi menteri harus ada dari NU, jadi bupati harus ada dari NU, betul apa betul? Jadi ketua DPR harus dari Nahdlatul, harus. Terus ke, Rasulullah presiden, Rasulullah panglima perang, Rasulullah jenderal, Rasulullah ahli dagang, Rasulullah ahli politik, Rasulullah ahli ekonom, Rasulullah ahli pertanian. Bahkan Rasulullah mengangkat sahabat-sahabatnya, ahli agama, penasehat utama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ahli kenegaraan Sayyidina Umar bin Khattab, betul apa betul? Ahli dagang konglomerat Sayyidina Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Siti Khadijah, konglomerat. Ahli manajemen, ahli ilmu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, al-haq bila nidom, yaglibuhul batil bin nidom. Rasulullah ngangkat panglima perang Jenderal Khalid bin Walid. Rasulullah ngangkat Kapolri Jenderal Sa'ad bin Ubadah.
Rasulullah angkat ketua MPR DPR Amru bin As. Rasulullah angkat koordinator pembangunan fisik arsitek Insinyur Salman Al. Rasulullah punya sekjen Zaid bin Sabit, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki. Di samping jago agama, jago politik, jago dagang, jago teknologi. Itulah Islam. Islam itu bukan hanya mekul bedug baik, betul apa betul? Makanya orang NU supaya menguasai negara, Allahumma anak cukup 5 saja asal jadi semua. Yang pertama jadi kiai, Allahumma. 2 jadi dokter, 3 jadi bupati, 4 jadi konglomerat, 5 jadi jenderal, wis semono bae. Bapaknya mati anaknya kiai, alhamdulillah. Ibune sakit anaknya dokter, mantap. Bapaknya diganggu camat, anaknya bupati. Orang wani camat melawan bupati. Bapaknya gawe umah langka duitnya, anaknya konglomerat pabrik semen cap bedu. Bapaknya diganggu dan ramil, anaknya jenderal dari Jakarta beres. Ini semono cukup. Ini anak NU 11 tamat SDKB, mangan orang mangan kumpul. Jadi orang NU jadi bupati harus ada, jadi gubernur harus ada, jadi presiden harus ada. Allahumma. Jadi menteri harus ada, jadi pedagang harus ada, jadi politisi harus ada, jadi kiai harus ada. Itulah NU, mestinya begitu. Nembe nyalon NU jadi bupati saja sudah orakur-akur. Wakil maning. Wakilku awak karo sikil. Terakhir, iki mbokek iki mbokek. Iki waktu gawene lari-larian baik iki gawene haram. Yang ketiga, terakhir. Wah, jam 5 wes. Yang ketiga, puasa tidak diterima, sholat tidak diterima, zakat tidak diterima. Yang kedua, kata Nabi, yang ketiga, apabila suami istri tidak saling maafkan. Kenapa nggih? Ibu punya dosa, suami juga punya. Kira-kira menurut ibu dosanya banyakkan siapa? Suami dengan ibu biasanya, ayo jawab. Suami. Emang benar paling banyak di neraka ibu-ibu. Allahumma. Kadang-kadang ibu-ibu punya dosa orang ngaku. Giliran ngaji ayu-ayu, kondangan ayu-ayu. Giliran turu ya Allah. Kutang arep pegot di enggok ya Allah. Suamine nafsu meneng. Kang koloyok kutangmu goblok. Giliran ngaji bedake pipa mau turu ngenggok ya Allah remason ya Allah. Suamine ngambung watuk. Ngapa Kang watuk pibisira membawa dus. Udah pakai remason auton maning ya. Ada istri kita yang begitu ada. Ndi wong endi. Bapak-bapak kalau pengen istri sadar, pengen ora dipai weruh carane, pengen ora kawin siji maning. Terus nih urusi dandan kong bagus nggih. Nggih. Ini kadang-kadang ngonggo celana salah, ikut celana legging untuk di dalam. Bukan di luar. Masa legging di nggoning luar ya Allah. Kalau yang makainya anak perawan seneng ngedelengnya montok. Lah nenek-nenek nggo legging ya Allah. Kayak babi ngepet cuk. Sekarang ada pakaian perempuan baru, istri saya kan baru umroh.
Kaget saya, Allah, sekarang ada celana dalam, ibu-ibu sudah ada lubangnya langsung. Mantap. Bahkan sekarang ada kutang remote. Jadi remote sekarang kutangan remote sekarang. Jadi remote dipegang suaminya, kutang dipegang istrinya. Itu 100 meter sudah bisa dipencet. Kalau istri kita lagi suci, langsung anamuni welcome. Lamun lagi haid, no. Nah ini urusan lebih ya. Terakhir, suami juga punya dosa sama istri. Buktinya ini pelit. Ibu-ibu, uning boten ciri-ciri suami pelit. Uning boten. Ciri-ciri suami pelit, kalau buka dompet miring. Makanya kalau suami buka dompet miring, pelit, maka wajib hukumnya dicolong duitnya, wajib. Colong, boleh. Daripada nyolong ayam tetangga, colong. Anak 200 colong 100. Beli bandeng, beli tempe, Kang, dahar Kang. Suaminya heran, katanya nggak punya duit, komplit Bu. Alhamdulillah dapat rezeki mendadak. Nggak lagi mangan enak Kang, enak temen ya kieu mangan iya Kang, ari barang haram enak. Nanti udah wareg baru ngomong, kan duit sampean nyong colong. Begitu. Jadi ciri-ciri suami pelit, buka dompet miring, wajib praktekkan ke esok ya. Kesimpulan ceramah saya, amin. Supaya kita barokah, supaya kita dunia selamat. Yang pertama, wa'tasimu bitto'ah, perkokoh ukhuwah Islamiyah, wabil khusus warga Nahdlatul. Yang kedua, berikan pendidikan kepada anak dunia dan akhirat. Kita akan meninggal, ibu akan meninggal, bapak akan meninggal. Anak kita harus jadi orang pinter dunia dan akhirat. Anak kita akan jadi benar kalau ibu bapaknya benar. Betul? Jangan harap anak kita benar kalau ibu bapaknya orang. Mudah-mudahan kita dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita yang sudah meninggal dunia diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, dimasukkan ke dalam surganya. Kita yang masih hidup mudah-mudahan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ulama-ulama kita, guru-guru kita dipanjangkan umur, diberkahkan rizki, tetap membimbing kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat di sini yang telah mengeluarkan harta, tenaga, pikiran untuk pengajian akan diganti oleh Allah dengan rizki dan pahala yang berlipat ganda. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Maka la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ibadallah, rijalallah, aghithuna li ajlillah wa kunu aunana fillah, ashanallah bifadlillah. La ilaha La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sa'alnakum
ولزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا أزمكم بالله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله آمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم بارك لنا في أولادنا وبارك لنا في رزقنا وبارك لنا في علمنا وبارك لنا في معيشتنا وبارك لنا في ذريتنا وبارك لنا في بلدنا إندونيسيا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا سجودنا وتسبيحنا وتحليلنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Matur suwun, mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.